Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku setanah air sebangsa Indonesia? Indonesia sudah merdeka. Jangan lupa ya, kita hari Minggu, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diangkat derajat dan dikasih kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita nggak kaya rumah, nggak kaya harta, tapi kaya akhlak kebaikan, itu nomor satu di dunia. Untuk kawan-kawanku semuanya yang ada di mana Anda berada, kami selalu mendoakan Anda. Anda jangan mendoakan saya ya. Saya mendoakan Anda ya. Tak doakan semuanya dari Sabang sampai Merauke, bapak ibunya, om-omnya, adiknya ya, untuk raja-raja kita ya. Raja-raja yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga bahagia selalu dunia akhirat. Ya. Kawan-kawan semuanya, jangan lupa hari Minggu ini hari yang sangat indah dan cerah. Ya. Pemandangan sejuk, Indonesia kaya raya, kaya akhlak, kaya hati, kaya tingkah laku kita, dan kaya kesopanan kita. Kita sudah kaya bahasa, kaya rempah-rempah, juga kaya kita yang ada di diri kita. Semuanya hamba-hamba Allah. Makanya jangan sampai pagi hari ini kita mengelus-ngelus ini ya, batuk ya, utangnya malah banyak nanti ya. Nah gitu kawan. Kalau Anda cerah dan semangat, Anda akan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda jangan putus asa. Kita selama masih hidup di dunia ini, kita selalu membanting tulang. Dan kita sebagai syariat makrifat, kita berusaha, kita harus tahu. Kita tahu hidup, kita harus tahu kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya. Diberi kesehatan, jangan lupa ya, kita harus bersyukur, syukur-syukurilah Kanjeng Sunan Kalijaga di diri kita semuanya. Bila Anda berangkat kerja belum makan, istri Anda akan ngomong gini, Pak, makan dulu aja, jangan, ragamu patut dijaga, ilmunya Sunan Kalijaga. Begini kawan-kawan semuanya, hari ini kita selalu kedatangan tamu asli dari Sumeneb Kalianget. Sumeneb Kalianget ya ini. Catnya ini ya, asli Madura. Lahiran Madura ya. Dia ini membanting tulang kawan-kawan. Bekerja apapun dia dilakukan. Yang penting tidak merusak dan tidak mencuri, dan kita modalnya apa Kak? Jujur saja. Lagunya siapa? Wajar, jujurlah padaku. Kawan-kawan semuanya, Anda masih penasaran ini mau cerita apa toh? Mungkin Anda yang belum tahu, tak kasih tahu. Saya ingin menceritakan sebuah legenda Kanjeng Marsahid ataupun alias Sunan Kalijaga. Kanjeng Marsahid ini anaknya Senopati, juga masih bapaknya naik pangkat Adipati. Kawan-kawanku semuanya, saya memegang tongkat komando dari kayu galih asem, mengambilnya malam Jumat lagi ya. Ini tongkat komando galih asem ini saya bawa terus karena saya kepingin tongkat ini tak kasih nama Bromo Kencono Raja. Sekarang menjadi raja ini sekarang. Ini saya sendiri yang namakan, bukan Anda. Saya yang menamakan Bromo Kencono Raja, dari kayu galih asem, tongkat komando. Tongkat artinya tinggi maknanya. Ya, Kanjeng Nabi itu juga wali-wali Allah suka mengoleksi tongkat. Tongkat adalah artinya tuntunan iman, tuntunan masyarakat, tuntunan kitab, tuntunan akhlak yang baik, tuntunan keluarga. Dan tongkat, kita kalau bisa memegang tongkat berarti kita memegang ajarannya Gusti Allah.
termasuk memegang sapu, pulpen ataupun buku. Itu yang sangat hebat. Yang paling hebat adalah tongkat komando Bromo Kencono Raja. Kalau Anda bisa mengartikan tongkat, Anda hidupnya tidak belantaran. Apalagi tongkatnya dari kayu, ini kayu galih asem. Biar hati Anda ayu dan cantik, cakep, tingkah laku Anda. Caca ini dari Madura mendatangin sebuah istananya manusia seribu aneh pendekar Gendeng Joko Pingit. Ya, istananya pendekar manusia seribu aneh Gendeng. Gendeng itu bukannya gendeng harta, gendeng wanita bukan, gendeng tata bukan. Gendeng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat susah kawan-kawan. Tidak gampang dan tidak mudah. Ya, makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu anaknya Adipati. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga itu menguasai kitab-kitab? Mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Manungsa kuwi bakale sentoyongan. Coba Anda cari duit yang banyak. Kalau sudah tua akan jatuhnya mati. Nikmati saja, Mbak. Kalau masih muda, kita merasakan. Jangan bayung, jangan lodeh, jangan nongo, atau jangan apapun. Jangan dicuri kalau punya orang. Ya. Jangan kau mencuri. Makanya kita belajar kitab-kitab yang betul wujud. Kenapa diadakan tisu? Karena Anda kalau melawan musuh jangan sampai kesusu. Nah, itu tisu. Ya, makanya kita belajar mengaji dan kita belajar mengaji, terus mengaji diri kita sendiri. Mengajinya apa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita berbuat baik kepada hamba Allah. Kita beramal kepada orang yang miskin, hamba Allah juga. Anda beramal tentang cerita, dapat ganjaran lipat ganda. Kalau dipercaya akan menjadi orang kaya dan terkenal. Anda selama masih hidup tetap duniawi. Ya, semua orang hidup duniawi. Ini tongkat Bromo Kencono saya Raja ini saya pegang. Ini sudah mau diboyong orang Afrika ini kawan-kawan. Orang kolektor terbesar di Afrika. Saya nggak mau. Waktu saya di Bali, ya ini bukan main-main nih kawan-kawan. Duit 1 miliar itu banyak loh, apalagi krisis militer kayak gini. Apa orang pada pusing kok, Nah, makanya kita belajar terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan kaya raya. Sudah kaya akhlak, sudah kaya kitab, sudah kaya beramal, sudah kaya segala kaya pribadi kita. Makanya belajar yang nyata, yang tidak nyata tinggal kawan-kawan. Kita beramal sama orang 100.000, besok kembalinya 3 juta. Anda beramal 50.000, akan kembali lagi 50.000. Kok balik lagi Pak Joko? Nanti balik lagi. Baliknya ketemunya kamu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menjelek-jelekan orang, ya, Anda berjanji sama orang nggak tepat, besok dijanjiin sama iblis, jadi nggak tepat. Ya, makanya kita yang tepat dan cepat selamat dunia akhirat. Ya. Makanya hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Sabang sampai Merauke, Allah itu melihat kita. Ya Allah, Gusti, kula nyuwun duit sing kathah. Banyaknya begitu. Enggak ada, Mbak. Ya Allah Gusti, kenapa aku mencuri? Nyeselnya belakang. Tapi sebelumnya berbuat begitu, lebih baik kita berbuat kebaikan terus. Biarpun kita tidak sakti, ya kalau bisa keseten saja kawan-kawan. Kalau keseten tegat-ataten ngawula pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan berani kepada orang tua yang melahirkan kita. Anda ilmunya membuat orang pusing, membuat perutnya kembung, Anda akan dukung karma. Besok Anda diadili pada alam. Perutnya kembung jadi stroke. Nah, makanya kita berhati-hati. Kitab-kitab yang sangat Kanjeng Sunan Kalijaga ini menolong rakyatnya yang miskin.
yang kelaparan. Dia menolong, mengambilkan makanan dari istananya sampai ketahuan embannya. Embannya tahu kawan-kawan, embannya itu pengomongnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang waktu dulu kecil. Sunan Kalijaga itu biarpun orang satu, namanya 7 kawan-kawan. 7 nama. Randa Lokojoyo, Raden Santri, Raden Sakur, Raden Masakur, masih Wali Songo, masih Sunan, loh, masih tuntunan sampai sekarang. Makanya kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah itu yang sangat mulia, dan wali-wali daya seperti kita masih berdaya, masih hidup di dunia ini, kita meneruskan bangsa Indonesia kita. Jangan sampai kita ngai-ngai dan neko-neko, jangan memberontak seorang raja. Ya. Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan seperti itu, dan kita sesama umat muslim ataupun umat Gusti Allah, kita jangan beradu domba. Karena Indonesia ini sudah merdeka karena perjuangan nenek moyang, kakek moyang kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita semuanya. Makanya kita jaga NKRI kita, dan kita jaga bendera kita, jaga Pancasila. Jangan kita berani kepada pemerintah. Kita harus sendiko dawu, dan kita selalu semangat karena anak cucu kita masih kecil-kecil, nanti akan meneruskan bangsa Indonesia. Benar nggak, Cak? Betul nggak? Selalu kita masih tua, rambut kita hitam menjadi putih seperti saya, akan sendiko dawu seperti padi. Kita menunggu, bukan kita saling bergaya dan egois. Tidak ada habisnya dunia. Ya. Kita menghabiskan dunia nggak bisa. Kalau dunia menghabiskan kita bisa, karena kita manusia biasa, hanya bisanya haus dan lapar ya. Kalau utangnya banyak pada kabur, ya. Kalau belum utangnya banyak nggak mau kabur. Kawan-kawanku semuanya yang belum ngopi, ngopi dulu. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan orang hidup harus bisa tahu artinya hidup. Ya. Orang kaya harus taunya beramal. Betul nggak? Orang kaya ada uang banyak, kalau nggak beramal, amblas katanya, ambles. Kawan-kawanku semuanya, kita selalu bersyukur-syukurilah karena kita diberi pernapasan sampai hari ini. Kita punya saudara yang banyak, di mana-mana kita punya saudara. Yang penting modal kita apa toh kawan-kawan? Sopan santun, tata krama, dan kejujuran selama masih hidup. Modalnya itu saja. Biarpun orangnya galak kayak apa, menilai kita selalu bagus. Kita jangan mau dicoba dengan setan ya kawan-kawan. Setan itu kalau ngomongnya ngelantur, setan di kuburan bro. Ya, beda sama petilasannya wali Allah, Wali Songo, dan seseh kita, dan leluhur kita. Ya. Dan mbah-mbah kita memperjuangkan Indonesia kayak apa toh kawan-kawan? Susah sekali. Makanya kita harus menjaga Garuda Pancasila, dan bendera kita adalah sang merah putih. Sang merah putih loh kawan-kawan, kita hormati. Ya, merdeka itu. Jangan kita mengindak-indak Indonesia, harus alhamdulillah. Kalau misalkan kampung Sumenep ini kalau dulunya jalannya licin, kalau dibangun enak dong, Pak. Enak ya, enak. Kalau Indonesia semakin banyak bangunan, semakin bertingkat, kita bersyukurilah. Kita selalu lembah mana, dan kita selalu sebagai, saya makanya salut kepada Presiden yang ke-7 ini, Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi saya ini senang sebenarnya dari dulu saya ya. Makanya presidennya besok ini tahun 2024 ya, 2024 ya. Kita harus kalau mencari raja, kita harus berhati-hati kawan-kawan tahun ini ya. Raja yang ke-8 nanti kita memilihnya yang tepat dan cepat, dan tahu masyarakat, dan tahu ngomong masyarakat, dan tahu artinya rakyat Indonesia ya. Makanya kita sampai dari dulu kalau mencari raja itu yang sungguh-sungguh. Makanya saya kalau ngomong bagaimana mencari raja itu yang sungguh-sungguh, seperti Pak Jokowi itu loh. Nah, akhirnya pada ngikutin saya Pak Jokowi. Kalau besok saya kayaknya Pak Ganjar Pranowo ini saya ya. Komen jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit.
Ganjar Pranowo saja. Biar lakonnya neko-neko dulu baru jadi, karena dia nggak mau korupsi ya. Makanya Indonesia sudah merdeka, kita tinggal meneruskan ilmunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Masih Sunan, masih wali, masih susunan, masih wali Allah ya. Makanya diakuin oleh orang-orang seluruh dunia Sunan Kalijaga ini. Yang memegang tanah Jawa ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga ya, Wali Songo. Benar, Wali Songo, wali ini Allah ya, wali Allah. Makanya tongkat saya ini naik pangkat, namanya Raja Bromo Kencono ya. Tongkat komando Gali Asem namanya Bromo Kencono. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacak Madura, salam-salam Sumenep, Bangkalan ya, semuanya dapat salam dari Cacak Muhammad ya. Salam dari Purbalingga, mana? Purbalingga, mana lagi ya? Banyuwangi ya. Dapat salam dari Cacak Muhammad ya. Jangan lupa subscribe dan komen untuk arek-arek yang ada di Surabaya sampai Merauke ya. Jangan lupa ya, channel Joko Pingit yang nyata, yang tidak nyata buang. Indonesia sudah merdeka tahun 2024 nanti kita berhati-hati mencari raja yang ke-8. Ingat kawan-kawan itu.